Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Laudi Zakir STMT IPP. Saat ini saya adalah seorang dosen aktif pada program studi teknik pertambangan yang juga diperbantukan pada program studi teknik mesin. Pemindahan home base saya pada program studi teknik mesin bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan akreditasi program studi teknik mesin yang saat itu masih kekurangan dosen. Video ini saya buat tidak lain dan tidak bukan sebagai bagian dari pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu tahapan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Video ini memuat dokumentasi pengajaran salah satu mata kuliah wajib pada program studi pertambangan, yaitu mata kuliah Geoteknik dan Kestabilan. Mata kuliah Geoteknik dan Kestabilan ini adalah salah satu mata kuliah dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah 0091 MKTP 602. Mata kuliah ini diprogram atau bisa diprogram oleh mahasiswa pada tingkat semester 6 yang telah memenuhi syarat dengan melulusi mata kuliah prasyarat. Adapun mata kuliah prasyarat untuk dapat memprogram mata kuliah Geoteknik dan Kestabilan adalah mahasiswa tersebut sudah harus lulus pada mata kuliah Geologi Dasar, kemudian mata kuliah Geologi Struktur, mata kuliah Mekanika Tanah, dan mata kuliah Mekanika Batuan. Dalam aplikasinya, mata kuliah ini memiliki 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dimaksud itu adalah yang pertama, itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari kestabilan ataupun pemantapan lereng. Selanjutnya, mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu mekanika batuan dalam melakukan penyelidikan geoteknik dan perancangan lereng. Yang ketiga, itu mahasiswa mampu memahami mekanisme daripada pengujian laboratorium dalam penyelidikan geoteknik untuk mendapatkan nilai sifat fisik dan sifat mekanik dari massa batuan. Yang keempat, itu mahasiswa mampu memahami serta mengaplikasikan konsep analisis kinematik dalam memprediksi jenis longsoran pada massa batuan. Yang kelima, itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dalam membuat analisis stabilitas lereng, baik menggunakan metode numerik, dalam hal ini adalah finite equilibrium method dan limit equilibrium method, dan juga metode empirik. Yang keenam, untuk capaian pembelajaran yang keenam itu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis perkuatan yang dapat diaplikasikan pada lereng-lereng tambang. Dan yang terakhir, sebagai capaian pembelajaran ketujuh, itu mahasiswa mampu memahami konsep pemantauan pergerakan lereng serta interpretasi hasil pemantauan lereng. Itulah tadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, mata kuliah ini juga memiliki beberapa manfaat untuk para mahasiswa. Yang pertama adalah dapat memberikan pemahaman terhadap karakteristik tanah dan batuan pada area tertentu atau pada lokasi tambang tertentu. Kemudian mampu melakukan identifikasi terhadap potensi resiko ketidakstabilan pada lereng tambang. Manfaat selanjutnya adalah dapat membuat perancangan dan perencanaan tambang yang aman berdasarkan hasil rekomendasi desain lereng yang telah diperoleh dari analisis kestabilan lereng sebelumnya. Kemudian mampu atau menguasai metode analisis geotek yang modern. Dalam hal ini pengaplikasian perangkat-perangkat lunak modern baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Kemudian dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan kegiatan penambangan, baik itu penambangan pada area maksudnya pada tambang nikel maupun pada tambang mineral maupun tambang batubara. Selanjutnya itu mampu menghadapi tantangan di lapangan. Selanjutnya adalah memberikan peningkatan terhadap keamanan dan keselamatan kerja di area penambangan. Karena dengan kita menjaga kondisi kestabilan lereng, maka karyawan serta peralatan yang bekerja di area penambangan itu dapat bekerja lebih aman dan selamat tentunya ya.
Dan yang terakhir adalah akan memberikan pemahaman terhadap pengaruh kondisi lingkungan terhadap lereng. Ini juga sangat penting, apalagi pada saat kondisi-kondisi tertentu, misalnya di area tersebut terdapat aliran air ataupun aktivitas alat berat di atas lereng. Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kestabilan lereng. Itu tadi manfaat-manfaat ketika kita sudah mempelajari mata kuliah geoteknik dan kestabilan. Selanjutnya, metode yang kami terapkan pada mata kuliah geoteknik dan kestabilan ini, yang pertama itu meliputi perkuliahan tatap muka yang menjelaskan konsep-konsep dasar melalui ceramah serta diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian pembelajaran tersebut kami perkuat dengan studi kasus, di mana mahasiswa akan kami minta untuk melakukan analisis terhadap kegagalan suatu lereng ataupun struktur geoteknik berdasarkan data real yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, kami juga akan melakukan mencoba membuat simulasi dan pemodelan numerik untuk menganalisis kestabilan lereng menggunakan perangkat lunak geoteknik, baik yang 2 dimensi tadi ataupun yang 3 dimensi. Kemudian kami memberikan tugas baik individu maupun kelompok serta presentasi. Kemudian tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikatif pada mahasiswa. Yang terakhir itu jika memungkinkan juga biasanya kami akan menyertakan kegiatan kunjungan lapangan untuk observasi langsung terhadap proyek-proyek pertambangan, khususnya mengenai kondisi geoteknik di lapangan. Oke, selanjutnya mungkin yang paling penting adalah komponen penilaian ya. Jadi dalam mata kuliah geoteknik dan kestabilan ini ada beberapa komponen penilaian, mulai dari kehadiran, tugas, kuis, dan UTS dan UAS ya. Jadi untuk kehadiran sendiri itu bobot penilaiannya dari kami adalah 10%, kemudian tugas sendiri 15%, kuis itu 15%, kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Namun ini tetap memperhatikan syarat ya. Jadi di universitas kami atau di perguruan tinggi kami itu ada syarat minimum kehadiran itu adalah 80%. Itu sudah ditetapkan pada peraturan akademik Universitas 19 November Kolaka ya. Jadi mahasiswa yang tidak mencapai kehadiran 80% itu tidak diizinkan untuk melakukan atau mengikuti kegiatan UTS dan UAS. Oke, itulah tadi pengenalan terkait dengan mata kuliah geoteknik dan kestabilan ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran mata kuliah geoteknik, khususnya pada pertemuan ketiga di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima materi kuliah ya? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, silakan menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita melanjutkan pada materi kita pada hari ini terkait dengan pengujian laboratorium ini, itu pengujian sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Mungkin ada yang masih ingat materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya? Silakan kalau ada yang masih ingat. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terkait materi minggu lalu itu terkait penyelidikan geoteknik lapangan yang terkait dengan definisi geometrik lereng, ada lereng tunggal, lereng keseluruhan, tanggul pengaman, kegiatan pemetaan geologi, topografi, serta penelitian massa batuan atau klasifikasi batuan. Oke, itu ya. Jadi yang pertemuan minggu kemarin itu harus diingat karena erat kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Di mana di pertemuan sebelumnya itu kita sudah jelaskan juga terkait bagaimana prosedur pengambilan sampel di lapangan sebelum kita masuk pada tahap pengujiannya ya. Jadi sebelum kita melakukan pengujian sifat fisik itu terlebih dahulu kita harus mengambil sampel, kemudian preparasi untuk menyiapkan kegiatan pengujian. Oke, mungkin pelan-pelan saya lanjut ya pada materi kita hari ini. Jadi untuk hari ini ada capaian pembelajaran yang harus kita penuhi atau kita harus capai ya. Jadi yang pertama itu adalah mahasiswa harus mampu memahami mekanisme pengujian laboratorium dalam pengujian geoteknik ya, untuk mendapatkan nilai-nilai sifat fisik dan sifat mekanik daripada massa tanah ataupun massa batuan. Sedangkan ada sub CPMK yang harus kita penuhi juga, yaitu mahasiswa dapat memahami jenis-jenis pengujian laboratorium
untuk mendapatkan nilai-nilai sifat fisik dan sifat mekanik daripada massa tanah ataupun batuan tersebut. Jadi jenis pengujiannya apa saja yang harus kita lakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat fisik ini, sifat fisik dan sifat mekanik dari massa tanah atau batuan. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi untuk pengujian laboratorium ini ada sifat tanah atau karakteristik tanah atau batuan yang harus kita tahu, minimal ada 2, yaitu sifat fisik. Sifat fisik itu apa saja? Di antaranya adalah kadar air pada massa tanah ataupun batuan, kemudian density tanah ataupun batuan, dan juga spesifik gravity. Kemudian ada sifat mekanik. Ya, di dalam massa tanah ataupun batuan itu ada sifat mekanik yang harus kita ketahui, di mana salah satu yang harus kita ketahui itu adalah nilai kekuatan tekannya, nilai kuat tekan daripada massa tanah atau batuan. Kemudian ada nilai kuat tarik, kemudian ada modulus yang, ada kohesi, dan sudut gesek dalam. Itu kurang lebih sifat-sifat mekanik yang harus kita ketahui daripada massa tanah ataupun massa batuan. Kemudian ada pengujian sifat fisik dan mekanik. Jadi di sini pengujian itu dilakukan dengan 2 cara. Ada pengujian laboratorium dan ada pengujian lapangan atau istilah lainnya itu in situ test. Sedangkan tahap pengujiannya ada pengujian sifat fisik batuan dan sifat mekanik tadi ya, yang ini yang dimaksud. Oke, selanjutnya sampel yang diperoleh dari lapangan kemudian akan dilakukan pengujian sifat fisik. Jadi sebelum kita melakukan pengujian sifat fisik, kita memastikan dulu kondisi sampelnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi ada 2 kriteria sampel. Jadi ada sampel yang kita peroleh di lapangan dalam bentuk bongkahan, itu masih harus kita lakukan preparasi lagi di laboratorium. Jadi kita buat dulu atau kita lakukan pemboran inti di laboratorium. Sedangkan kalau sampelnya dari lapangan sudah dalam bentuk core inti ya. Biasanya dalam bentuk core inti itu nanti tinggal kita potong. Kita sesuaikan ukurannya. Di sini minimal ukuran L per D-nya itu adalah 2 sampai 2,5. Jadi selisih antara diameter dan tingginya itu adalah 2 kali ya, 2 kali diameter. Jadi tinggi sampel itu adalah 2 kali dari paling rendah 2 kali sampai 2,5 kali daripada tinggi sampelnya ya. Oke, selanjutnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, sambil kita menerima materi sambil bertanya silakan. Jadi untuk yang saya maksudkan tadi, apabila sampel yang kita peroleh dalam bentuk bongkah ya, seperti ini, maka kita harus melakukan kegiatan pemboran coring lagi di laboratorium. Jadi nanti kita ada alat bor skala laboratorium, nanti kita akan lakukan kegiatan pemboran untuk mendapatkan material yang sama dengan hasil pemboran di lapangan ya. Jadi nanti ini hasil coringnya kurang lebih akan sama dengan ini. Oke, dimengerti sampai sini ya. Jadi kalau sampelnya bongkah, nanti kita harus bor dulu sampai menghasilkan sampel yang sama dengan hasil pemboran langsung di lapangan. Ya. Oke, selanjutnya setelah sampel tadi kita dapat, kita harus buat sesuai dengan ukuran yang kita tentukan tadi ya. Jadi tadi ukurannya minimal 2 kali diameter ya, minimal. Jadi misalnya kalau diameternya 2,5 cm, berarti tingginya minimal harus 5 cm. Kita potong sesuai ukuran itu, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi sebisa mungkin dibuat tegak lurus ya. Jadi permukaan bagian atas dan bagian bawah itu harus rata. Itu untuk memaksimalkan hasil pengujian. Jadi nanti diharapkan hasil pengujiannya itu bisa teliti atau lebih dekat pada kondisi kenyataan di lapangan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, silakan. Saya ingin menanyakan tentang materi bagaimana cara pengambilan sampel di lapangan yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pada pengambilan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara atau metode pengambilan sampel di lapangan untuk pengujian ini maksudnya ya. Jadi untuk pengujian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode pemboran full coring. Jadi ada beberapa treatment yang harus dilakukan pada sampel, di mana sampel yang kita peroleh dari hasil pemboran itu, kita harus siapkan alat yang namanya, biasanya, plastik wrapping, ya. Jadi nanti itu digunakan untuk membungkus sampel untuk menjaga kondisi alami daripada sampel itu sendiri. Nanti sampel itu kemudian di luarnya akan dibungkusi lagi dengan aluminium foil. Itu untuk menjaga kelembaban daripada sampel agar misalnya nanti kadar air di dalam sampel itu tidak dipengaruhi oleh suhu yang ada di luar. Ya, kemudian sampel akan di-packing, dimasukkan ke dalam sebuah tabung pipa paralon sebelum dikirim. Biasanya sampelnya akan dibuat rapi, kemudian dimasukkan ke dalam pipa paralon. Kemudian pipa paralon itu nanti akan disusun rapi, kemudian di-packing menggunakan kayu biasanya untuk menjaga supaya sampelnya tidak goyang atau nanti pada saat pengiriman dia bisa pecah. Jadi setelah di-packing dengan kayu baru sampel akan dikirim ke lab. Nah, kurang lebih tahapan atau metode pengambilan sampelnya seperti itu. Ya, oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sudah bagus tadi ya, ada pertanyaan dari temannya terkait metode pengambilan sampelnya seperti apa. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, pertanyaan saya, Pak, dalam penentuan sifat fisik pada batuan biasanya dia menggunakan data-data apa saja, Pak?
Data-data dari dalam. Penentuan sifat fisik. Oke. Penentuan. Untuk penentuan sifat fisik menggunakan data apa saja kita lihat pada slide selanjutnya atau mau dijelaskan dulu? Atau langsung kita lihat di slide-nya saja ya? Iya, Pak. Oke, baik. Data apa saja yang kita butuhkan dalam pengujian? Ini tadi masih proses preparasinya ya, penyiapan sebelum pengujian. Ini, data yang kita butuhkan dalam kegiatan pengujian sifat fisik adalah ini. Ya, jadi kita harus melakukan beberapa kegiatan penimbangan. Yang pertama ada penimbangan berat sampel dalam kondisi asli atau kondisi natural, ya. Kemudian ada penimbangan berat sampel dalam kondisi jenuh. Jadi sampel itu kita masukkan ke dalam air, kemudian kita keluarkan oksigen yang ada di dalam sampel dengan menggunakan pompa vakum. Nanti kita diamkan selama kurang lebih 24 jam untuk mendapatkan berat jenuhnya. Ya, nanti setelah 24 jam baru kita timbang kembali untuk mendapat berat jenuh dari sampel itu sendiri. Kemudian ada penimbangan berat contoh dalam kondisi jenuh dan digantung di dalam air. Ini mungkin sudah dipraktekkan ya. Ada di mekanika batuan itu kita melakukan pengujian sifat fisik dengan menimbang contoh jenuh di dalam air. Jadi ketika dia sudah jenuh kemudian kita gantung, kemudian kita timbang. Sudah paham ya? Bisa dimengerti nih ya? Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada berat contoh dalam kondisi kering. Bagaimana berat contoh dalam kondisi kering ini adalah berat sampel ini kita masukkan ke dalam oven, kemudian kita setel di suhu biasanya 90 derajat sampai dengan 125 derajat. Itu kita diamkan selama kurang lebih 24 jam juga untuk memastikan bahwa sampel kita itu sudah kering atau sudah jenuh, sudah tidak terdapat lagi air di dalam sampel, sudah benar-benar kering. Ya, kemudian kita timbang, dapatlah berat keringnya. Selanjutnya ada volume contoh tanpa pori, ini menggunakan persamaan dari hasil penimbangan yang sudah dilakukan, di mana berat kering dikurang dengan berat gantung. Ya, kemudian untuk mendapatkan volume contoh totalnya itu berat jenuh dikurang dengan berat gantung. Oke ya. Sekarang setelah kita mendapatkan ini, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang kita sebutkan tadi di awal? Ya, jadi kita harus memasukkan nilai-nilai ini ke persamaan ini. Ya, misalnya untuk nilai bobot isi ini sudah dibaca ya. Ini di praktikum mekanika batuan harusnya sudah dipelajari. Jadi untuk mengetahui bobot isi natural atau density natural itu kita bisa menggunakan persamaan WN ini apa tadi? Ada yang ingat? Ya, WN adalah berat natural. Kemudian ini ada WW. WW tadi itu apa? Ada yang masih ingat? Kita baru lewat berapa menit lagi? Berat jenuh ya. Jadi WW itu berat jenuh, kemudian WST ini tadi berat apa? Ya, berat gantung ya, berat jenuh digantung. Oke. Ini untuk mendapatkan nilai density atau bobot isi naturalnya. Kemudian bobot isi keringnya menggunakan persamaan yang di bawahnya. Itu menggunakan berat kering dibagi dengan apa ini? Berat jenuh dikurang dengan berat gantung ya. Jangan ragu-ragu ya. Diingat saja, WN itu berat natural, W0 itu berat kering, WW itu adalah berat jenuh dan WS adalah berat gantung. Sudah paham ya? Ya, jadi persamaan nilai-nilai tadi itu kita masukkan di sini dari hasil penimbangan yang kita lakukan di lab. Kemudian kita masukkan untuk mendapatkan sifat fisik keseluruhan daripada material tanah ataupun batuan itu ya. Jadi di sini kita bisa dapat nilai density natural, kemudian kita bisa dapat berat isi kering, bobot isi jenuh, berat jenis semu, kemudian berat jenis sejati, kadar air asli, kadar air jenuh, derajat kejenuhan, porositas dan void ratio. Ya, ini harusnya sudah tuntas di mata kuliah mekanika batuan ataupun mekanika tanah ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut? Lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu ya. Oke, kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Pengujian selanjutnya adalah pengujian sifat mekanik. Oke, jadi untuk pengujian sifat mekanik itu tujuannya adalah untuk mendapatkan karakteristik mekanik atau nilai kekuatan daripada massa tanah ataupun batuan yang kita uji. Ya, kita mau tahu kira-kira material tanah ini dia bisa tahan sampai kekuatan berapa atau mendapat beban sampai berapa ton dia akan longsor misalnya. Jadi ini tujuannya dari pengujian sifat mekanik. Kalau pengujian sifat fisik tadi untuk mengetahui karakternya, ada berapa kandungan airnya, ada berapa beratnya dan lain-lain ya. Sedangkan untuk sifat fisik ini seberapa mampu si material tanah ataupun batuan itu menahan bebannya. Ya. Oke, salah satu pengujian yang kita lakukan dalam pengujian sifat mekanik adalah uji kuat tekan. Ya. Jadi uji kuat tekan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai kekuatan daripada massa tanah ataupun massa batuan. Ya, alatnya biasanya kita sebut dengan compression mesin ya, atau alat uji kuat tekan. Ini sampel yang saya maksud tadi adalah perbandingannya dua kali daripada diameter ya. Jadi misalnya diameternya tadi 2,5 berarti tingginya 5. Oke? Itu sudah paham ya? Itu syarat sampel yang akan kita uji di pengujian kuat tekan dan nanti ada pengujian namanya triaxial test. Ya.
Oke. Kemudian ada syarat-syarat. Jadi kita sebelum kita melakukan kegiatan pengujian kuat tekan, sampel tadi yang salah satu yang kita sudah sebutkan tadi, minimal L per D-nya itu adalah 2 sampai 2,5. Kemudian kedua ujung sampel itu harus rata. Atau misalnya dia ketidakrataannya itu kurang dari 0,02 mm ya, atau selisihnya ya. Kemudian kedua ujung permukaan sampel itu harus tegak lurus. Artinya sampel itu harus berdiri tegak, dia tidak boleh miring. Makanya pada saat pemotongan itu harus teliti, jangan sampai kita memotong kondisi sampelnya itu dia miring. Jadi sebisa mungkin sampelnya dalam kondisi tegak lurus, atau misalnya kalaupun dia tidak tegak lurus itu kurang dari 0,06 derajat. Ya, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kita melakukan kegiatan pengujian, syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Nanti hasil pengujiannya kita itu akan tidak valid jadinya. Atau nanti salah secara keseluruhan hasilnya. Makanya ini harus diperhatikan. Ya, kemudian ada keliling sampel itu harus rata. Jangan sampai ada bagian-bagian sampel yang misalnya ada yang pecah atau rusak, itu tidak boleh diuji. Karena kita tidak dapat nanti nilai deformasi pada arah lateralnya. Ya, aksialnya kita dapat tapi lateralnya kita tidak tahu berapa displacement yang terjadi pada arah lateral. Makanya itu harus rata keliling sampelnya. Ya, jadi syarat-syarat ini harus kita penuhi sebelum kita melakukan kegiatan pengujian di laboratorium, ya. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Atau saya lihat ini sudah mulai jenuh mungkin ini. Ya, berdiri dulu semuanya, kita peregangan dulu. Silakan berdiri dulu. Saya lihat sudah mulai bosan ini dengan materinya. Silakan berdiri, ya. Berdiri dulu. Oke, semuanya. Ya, lakukan apa yang kira-kira bisa memberikan kalian semangat baru supaya semangat menerima materi kita hari ini. Ya, mau olahraga kecil-kecil nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah? Cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Silakan duduk kembali kalau sudah. Oke, selanjutnya pengujian lain selain pengujian kuat tekan dalam sifat mekanik adalah pengujian ini tadi alatnya ya untuk pengujian sifat pengujian kuat tekan ya. Ini alat kuat tekan. Ya, ini kuat tekan material beton ataupun batuan, biasanya alatnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan yang di ujung ini adalah alat yang digunakan untuk menguji kuat tekan daripada tanah. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya alatnya mirip, namun tergantung pada kondisi materialnya. Apakah material yang kita uji itu tanah atau batu. Ya. Oke, pengujian yang selanjutnya adalah, ini hasil pengujiannya ya. Hasil pengujian kuat tekan itu ada kurva seperti ini. Ini untuk menggambarkan seberapa besar deformasi yang terjadi pada arah aksial dan deformasi yang terjadi pada arah lateral. Lateralnya itu yang mengembang di samping ya. Jadi itu kita mau tahu berapa perpindahan yang terjadi pada arah samping dan pada arah aksial. Itu persamaannya kurang lebih seperti ini. Regangan aksial itu adalah sigma A sama dengan delta L dibagi dengan L ya. Jadi perubahan tinggi dibagi dengan tinggi awalnya ya. Begitu juga dengan regangan lateralnya. Oke. Oke, selanjutnya ada kuat tarik tak langsung ya. Pengujian kuat tarik tak langsung dilakukan ketika kita tidak memiliki alat uji kuat tarik langsung. Biasanya ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan berapa nilai kuat tarik daripada massa batuan yang kita uji. Biasanya nama ujinya adalah Brazilian test. Alat yang digunakan kurang lebih sama dengan alat uji kuat tekan, namun kondisi sampelnya dipasang berbeda ya. Jadi di arah tadi diameter itu ada di bawah, sekarang kita menguji menekan ke arah lateralnya ya. Jadi kita melihat berapa nilai sigma T-nya. Dengan persamaan ini, jadi sigma T itu sama dengan 2 kali F, itu adalah bebannya, berapa beban yang dikenakan pada sampel. Kemudian dibagi dengan Pi, dikali dengan diameter sampel, dikali dengan tebal sampel. Ya. Kurang lebih persamaannya untuk kuat tarik tak langsung. Ya, jadi ini digunakan ketika kita tidak punya alat uji kuat tarik langsung. Ya, kalau untuk batu biasanya alat uji kuat tarik langsung itu masih sangat jarang kita temui. Makanya biasanya yang kita gunakan adalah pendekatan kuat tarik tak langsung. Ya. Oke, selanjutnya ada uji triaksial. Ya. Jadi uji triaksial ini sangat penting dalam pengujian sifat mekanik karena ini adalah salah satu faktor ataupun penentu daripada ketidakstabilan lereng. Jadi nilai ini yang harus teliti. Jangan sampai kita salah menguji pada pengujian triaksial. Di sini kita mau tahu berapa nilai kohesi dan sudut gesek dalam. Ya, jadi ini kurang lebih hampir sama dengan pengujian kuat geser. Jadi kita mau tahu berapa nilai sigma C dan berapa nilai sudut gesek dalam daripada material tanah itu sendiri atau batuannya. Oke, bagaimana cara pengujiannya? Cara pengujiannya adalah kita menggunakan alat yang sama dengan alat uji kuat tekan, namun nanti kita akan membutuhkan satu tambahan alat berupa silinder yang mampu mengalirkan fluida bertekanan.
Ya, nanti kalau di batuan biasanya fluida yang kita gunakan adalah oli, ya. Sedangkan kalau di tanah biasanya kita gunakan apa? Air, ya. Fluida yang digunakan adalah air. Jadi kita masukkan fluida bertekanan untuk memberikan seolah-olah itu adalah sigma 2 dan sigma 3-nya. Jadi kita ada sigma 1 dari atas, kemudian nilai sigma 2 dan sigma 3 itu dari samping. Namun karena kita menggunakan triaksial, asumsinya nilai sigma 2 dan sigma 3-nya adalah sama. Oke ya? Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya alat yang digunakan ini yang saya masuk tadi ada silinder. Ini nanti kita isi dengan fluida bertekanan. Begitu juga di alat untuk mekanika tanah ya. Untuk di tanah kurang lebih gambaran alatnya seperti ini. Nanti di tabung ini sampel ada di tengah. Kemudian di luar sampel itu akan kita masukkan fluida bertekanan. Tapi sampelnya dibungkus dulu. Kalau di batuan biasanya kita bungkus dengan karet di sekeliling sampelnya supaya nanti si material fluida itu tidak masuk ke dalam sampel. Ya, jadi dia tidak memberikan pengaruh terhadap sampelnya. Begitu juga di sini, biasanya dibungkus ya. Hasil ujinya kurang lebih seperti ini. Ada retakan yang membentuk diagonal daripada sampel. Kemudian hasil pengujiannya seperti ini. Jadi tadi kita ada nilai sigma 3 ya. Sigma 3 ini adalah nilai dari fluida bertekanan. Jadi nanti kita bisa atur, misalnya kita masukkan di sampel pertama itu kita masukkan nilai sigma 3-nya adalah 1 MPa. Nanti setelah kita tekan dia pecah di 22,61 MPa. Kemudian kita masukkan lagi sampel kedua dengan fluida bertekanan 2,0 MPa. Begitu seterusnya. Kemudian hasil ini, kemudian kita plot ke sini untuk mendapatkan selubung kekuatan ini. Nanti dari sini kita dapat berapa nilai C-nya, ini C, kohesi ya. Dan P itu adalah sudut gesek dalamnya. Paham ya? Nanti setelah kita masukkan nilai sigma 1, sigma 3-nya berapa, sigma 1-nya berapa, sigma 3-nya berapa. Di sini juga sampel ketiga begitu kita masukkan, kemudian kita buat garis yang menyentuh selubung ini. Nah, nanti kita dapat nilai C adalah nilai kohesinya adalah nilai yang diperoleh di sini, sedangkan sudut gesek dalam adalah sudut yang membentuk ini. Oke ya? Paham? Paham? Atau bagaimana? Atau masih belum? Kalau misalnya belum, saya ulangi. Paham ya? Jadi yang kita dapat ini kita plot ya. Misalnya yang pertama 22,61, kemudian sigma 3-nya berapa? Sigma 3-nya misalnya ini di sini ya. Nah, itu kemudian kita garis setengah lingkaran. Begitu juga sampel kedua 25,70, 25 di sini. Kita lihat berapa nilai sigma 3-nya? 2 di sini. Kemudian kita buat lagi setengah lingkaran. Sampel ketiga seperti itu juga. Kemudian kita akan dapat nilai selubung ini, nilai C dan P-nya. Paham ya? Sudah tidak bingung. Ini dari hasil pengujian lab saja nih. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, ada tugas. Ya, jadi untuk minggu depan itu sebelum kita masuk, mahasiswa harus mengumpulkan tugasnya ya. Jadi tugasnya itu ada yang pertama itu sebutkan dan jelaskan 3 jenis pengujian laboratorium yang digunakan untuk menentukan sifat mekanik. Ya. Kemudian jelaskan prinsip kerja dari 3 uji tersebut termasuk alat yang digunakan dan parameter-parameternya. Ya. Ini tugas individu ya, jadi setiap mahasiswa itu membuat tugasnya, kemudian ini format pengumpulan tugasnya, itu dalam bentuk format PDF atau Word, bebas ya, jadi bisa PDF atau Word, kemudian ukuran font, jadi ini ketik komputer ya, jadi itu ukurannya 12 dengan fontnya Times New Roman, kemudian dengan spasi 1,5, deadline itu akan kita kumpulkan pada 14 Juli 2025 minggu depan ya, bisa ya? Oke, minggu depan ini akan saya tanyakan juga ya. Jadi sebelum kita masuk mungkin saya akan bahas terkait tugasnya ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri materi kita hari ini? Ada? Kalau ada silakan, jangan malu-malu ya. Oke, 1 orang mungkin. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tidak ada, pertanyaannya dikumpulkan minggu depan. Silakan ditanyakan. Kalau misalnya hari ini masih malu-malu, masih ragu-ragu, minggu depan silakan ditanyakan. Oke? Oke, untuk hari ini mungkin materinya saya cukupkan dulu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, minggu depan akan kita bahas kembali. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.